di KFC, nikmat dan Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gua, Valen. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia dan juga terjadi sekitar tahun 2006. Dan bisa dibilang juga kasus pembunuhan ini melibatkan salah satu artis papan atas pada kala itu. Ya, kalau nggak salah namanya juga masih terkenal hingga saat ini ya. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke kasusnya. Ini dia kasusnya Naek Gonggom atau Lydia Pratiwi. Pada tahun 2006, asmara artis cantik Lydia Pratiwi dan Naek Gonggom Hutagalung berakhir dengan kasus pembunuhan, yang dimana Naek Gonggom Hutagalung atau pacarnya Lydia Pratiwi tewas dengan tusukan di kepalanya. Naek Gonggom Hutagalung yang berprofesi sebagai seorang kontraktor tewas di tangan keluarganya Lydia Pratiwi. Dan kasus ini tuh sangat menghebohkan dikarenakan hubungan mereka berdua ini terlihat sangat baik-baik saja. Dan anehnya tiba-tiba langsung berakhir dengan kasus pembunuhan kayak gini. Pada saat itu Lydia Pratiwi berusia 19 tahun dan Naek Gonggom berusia 33 tahun. Naek Gonggom Hutagalung merupakan lulusan arsitek Universitas Trisakti angkatan tahun 1992 hingga 1997. Karirnya Naek sangat cemerlang, yang dimana dia menjadi seorang kontraktor yang cukup sukses dan juga beberapa kali menjadi bintang iklan untuk beberapa produk. Lydia Pratiwi pada saat itu juga bisa disebut sebagai salah satu artis sinetron yang cukup terkenal, yang dimana salah satu sinetronnya yaitu Untung Ada Jini, yang dimana Lydia memerani adik dari si Jini, dan juga sinetron Si Entong sebagai Jamilah. Nah, itu tadi sedikit intro tentang kasusnya ya, dan sekarang kita masuk ke kronologis pembunuhan sadisnya ini bagaimana. Lydia Pratiwi menjadi terpidana kasus pembunuhan Naek Gonggom Hutagalung dan menjalani masa tahanan penjara selama 12 tahun. Saat masuk penjara, Lydia Pratiwi berusia 19 tahun dan kini perempuan tersebut sudah berusia sekitar 30 tahun. Lydia Pratiwi tertuduh bekerja sama dengan ibunya dan juga pamannya dalam pembunuhan Naek Gonggom Hutagalung atau pacarnya sendiri atau sang kekasih. Dan dilansir dari grid.id, kasus pembunuhan tersebut terjadi akibat faktor ekonomi. Yang menjadi salah satu spekulasi adalah pamannya Lydia Pratiwi terlilit hutang hingga dikejar-kejar oleh debt collector. Dan karena itulah Lydia Pratiwi bersama ibu dan pamannya merencanakan pembunuhan tersebut untuk bisa mengambil uang-uangnya milik si Naek Gonggom Hutagalung atau pacarnya Lydia. Untuk pembunuhannya itu sendiri juga diskenariokan sedemikian rupa biar terlihat seolah-olah ini tuh pencurian. Awal mulanya adalah ketika Lydia dan Naek pergi jalan-jalan di Plaza Senayan. Setelah jalan-jalan kemudian mereka memutuskan untuk nginap di sebuah cottage di Putri Duyung Ancol. Dan posisinya di sini tuh Naek kan nggak pernah tahu kalau ini tuh sudah diskenariokan secara matang-matang oleh Lydia, ibunya dan juga pamannya. Sesampainya mereka di cottage tersebut, Naek dan Lydia langsung dipiting di bagian leher oleh ibu dan pamannya Lydia atau si pelaku perampokan. Setelah dipiting, mereka berdua langsung diseret keluar dan langsung diminta untuk menguras seluruh isi ATM-nya Naek. Setelah ATM-nya Naek sudah terkuras habis, ibu dan pamannya Lydia ingin kabur dari lokasi tersebut. Namun tiba-tiba mereka mengurungkan niat tersebut. Mereka takut karirnya Lydia akan hancur seketika, karena kan karirnya Lydia ini lagi bagus-bagusnya nih, lagi meroket banget gitu. Dan seketika langsung dihancurkan akibat dari kecurigaannya Naek kalau Lydia ini ikut serta atau istilahnya ada keterlibatan dalam perencanaan perampokan ini.
Akibat dari ketakutan tersebut, ibu dan pamannya Lydia langsung mengambil keputusan untuk mengakhiri nyawanya Naek, tepatnya pada bulan Mei tahun 2006, yang dimana Naek Gonggom Hutagalung ditusuk di kepala sebanyak 2 kali. Setelah melakukan aksi pembunuhan ini, ibu dan pamannya Lydia langsung kabur ya, langsung ngamanin diri lah. Setelah mereka kabur, ternyata mereka hanya merasakan angin kebebasan tuh cuman sebentar. Sampai akhirnya ibu dan pamannya Lydia ditangkap oleh pihak kepolisian atas keterkaitan pembunuhan Naek Gonggom Hutagalung. Lydia Pratiwi juga ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan dia mengetahui kasus tersebut atau aksi pembunuhan tersebut, tapi dia tidak melakukan pelaporan ke pihak kepolisian atau kurang lebih membiarkan pembunuhan tersebut terjadi. Oleh Ketua Majelis Hakim Karel Tupu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Lydia Pratiwi divonis hukuman pidana selama 14 tahun penjara. Dan hukuman itu lebih ringan 3 tahun jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 17 tahun penjara. Selama ini Lydia menjalani masa hukumannya di Rumah Tahanan Perempuan Kelas 2A, Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. 14 tahun sudah berlalu, dan bagaimana sih kabar Lydia Pratiwi saat ini? Ketika di penjara, Lydia berusia 19 tahun dan sekarang dia berusia kepala 3 atau sekitar 30 tahunan. Sebelumnya, Lydia sudah beberapa kali mendapatkan remisi untuk peringatan HUT RI atau kemerdekaan Indonesia dan juga Hari Raya Natal. Menurut salah satu petugas penjara Rutan Pondok Bambu Jakarta, Lydia Pratiwi jarang ditengok oleh anggota keluarganya, yang mengakibatkan Lydia lebih sering menghabiskan waktu sendirian atau tanpa kunjungan dari siapapun. Dia jarang dikunjungi, paling Natalan ada beberapa teman yang datang, ungkap petugas lapas tersebut. Meskipun dia jarang dikunjungi oleh anggota keluarganya, menurut sang petugas, Lydia seringkali terlihat beribadah. Saat ini Lydia Pratiwi sudah dibebaskan dari penjara dan merubah namanya menjadi Maria Eleanor dan sudah mulai kembali muncul ke publik. Dan juga sesekali dia terlihat live di TikToknya. Ya, bersama-sama kita doakan saja ya, semoga masa lalu kelamnya atau masa lalu gelapnya Lydia Pratiwi atau Maria Eleanor bisa terhapuskan atau tergantikan dengan karya-karya yang lebih baik ke depannya. Oke, mungkin segitu aja untuk kasus pembunuhan Naek Gonggom Hutagalung atau kasusnya Lydia Pratiwi. Dan sekarang cocok logi menurut gua. Sejujurnya gua nggak tahu kasus ini pernah terjadi karena 2006 sebenarnya gua nggak ada di sini. Jadi gua masih belum nonton Untung Ada Gini, terus juga si Entong gua nggak tahu. Bahkan nama Lydia Pratiwi juga sebenarnya gua nggak tahu. Tapi ketika gua udah baca ini, oh ternyata pernah terjadi gitu, sebuah kasus pembunuhan di Indonesia yang melibatkan salah satu public figure yang kala itu sangat terkenal. Dan seperti yang kita semua tahu, untuk kasus pembunuhan itu tidak pernah dibenarkan ya. Jadi akses pembunuhan itu nggak boleh dibenarkan, itu sudah mutlak salah. Jadi mau lu public figure, mau lu pejabat, lu mau tajir, mau bagaimanapun gitu, namanya pembunuhan itu memang tidak bisa dibenarkan. Di mana-mana pun kasus pembunuhan itu tidak dibenarkan. Seperti yang sekarang sedang terjadi di Middle East ya, itu kasus pembunuhannya banyak banget gitu. Itu bukan kasus pembunuhan lagi gitu. Ya kita kan tahu ya apa yang sedang terjadi di sana gitu. Ya mungkin kayaknya kayak gitu aja gitu ya. Nggak perlu ada cocok logi apa-apa lagi ya, karena Lydia Pratiwinya atau Maria Eleanor sekarang udah bebas. Dia juga sudah menjalani hidup baru, mungkinnya dengan ganti nama ya otomatis jadi orang yang baru juga gitu. Harapannya mungkin dia kan seperti itu. Tapi ya we'll see lah ya, dan ya semoga Maria Eleanor bisa terhapuskan dari masa lalu kelamnya itu. Ya gue masih belum kebayang aja gitu gimana rasanya dia melihat pacarnya sendiri ditusuk di bagian kepala. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang kasusnya
Naek Gonggom Hutagalung atau kasusnya Lydia Pratiwi. Kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like atau tombol thumbs up ya. Dan juga kalau kalian penasaran gue ke depannya upload video apa aja, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Sekalian juga bantu channel ini biar lebih berkembang lagi ya. Dan juga kalau kalian punya kritik, saran, atau pendapat tentang video ini, tapi sebelum itu kalian share ya video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman, rekan, atau keluarga, atau pokoknya sebanyak-banyaknya kalian share video ini, oke? Nah, baru sekarang kalau misalnya kalian punya kritik, saran, atau pendapat tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.